Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Reza Pratama, NIM 11870700010. Di sini saya ingin menjelaskan tentang deret Taylor. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat akhir dari mata kuliah Matematika Teknik 2. Saya menjelaskan materi dari Taylor hingga nanti yaitu interpolasi. Oke, langsung aja. Pertama, Deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Dapat dilihat formulanya adalah seperti ini. Fx atau fungsi x sama dengan f0, yang mana fungsi dari f ini, x-nya itu bernilai 0. Fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama dari fungsi f0 dikali x ditambah turunan kedua 0 yaitu nilai x-nya dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah hingga selanjutnya misalkan f3-nya itu dia nilainya x pangkat 3 per 3 faktorial. Misalkan lanjutan dari ininya yaitu f pangkat 3 x pangkat 3 3 faktorial ditambah f pangkat 3 yang mana 0 di sini adalah nilai dari x-nya sampai dengan derajat tak hingga. Contoh yang lain yaitu fx sama dengan sin x. Jadi nilai dari fungsi fx-nya ini kita bisa ubah-ubah yaitu bisa sin dan berbagai macam lainnya. Sin x dan berbagai macam lainnya. Nah, kita masukin di sini yaitu sin x sama dengan sin 0 ditambah cos 0 dikali x ditambah selanjutnya yang mana sin 0 terus juga di sini. Kenapa ini cos 0? Karena ini turunan pertama dari sin adalah cos. Nah, selanjutnya turunan keduanya adalah apa gitu. Notice deret infinite atau tak hingga menyatakan bahwa deret ini sama dengan fungsi sebenarnya. Yang artinya yaitu fungsi dari fx sama dengan sin x ini bisa diganti dengan deret Maclaurin. Nah, oh iya lupa tadi kenapa nilai ini 0? Karena nilai dari x-nya ini sama dengan 0. Sin 0. Sin 0. Nah, deret ini sama dengan fungsi sebenarnya. Oh ya, di sini tandanya yaitu sama dengan. Yaitu artinya tuh nilainya itu sama, kecuali kalau misalkan kehampiran. Yang mana tandanya akan berubah seperti ini kalau misalkan hampiran. Nah, yang mana nanti fungsi dari fungsi x-nya ini akan dipotong menjadi pada orde-orde tertentu. Misalkan kita ambil ini orde 2. Nah, yang mana nanti ini akan memiliki sisanya atau nilai dari yang dipotong ini nanti apa dinamakan yaitu galat atau error. Nah, yang dipotong ini dinamakan dengan deret Maclaurin terpotong. Oke, selanjutnya yaitu pada deret Taylor kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. Misalkan x sama dengan x0, misalkan x0-nya itu kita bisa buat dia yaitu tentunya itu min 1 atau x0-nya itu sama dengan 1 dan lain-lain. Nah, sedangkan pada deret Maclaurin itu x-nya sama dengan 0. Jadi deret Maclaurin adalah deret Taylor yang berpusat di x0 sama dengan 0. Oke, lanjut.
Teorema Taylor akan disebut dari Taylor untuk n mendekati tak hingga dengan yaitu fx sama dengan n sama dengan 0 atau sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x min a pangkat n, dengan an-nya itu yaitu sama dengan fungsi fn f pangkat n dikali a per n faktorial, sehingga diperoleh sigma k sama dengan 0 tak hingga fk dikali a per k faktorial x min a pangkat k sama dengan fa ditambah turunan pertama fungsi f-nya dikali dengan a dikali dengan x min a ditambah turunan kedua dikali a per 2 faktorial x min a kuadrat tambah titik sampai dengan tak hingga. Not dari Taylor dengan fungsi fx saat x0 sama dengan a. Oke, selanjutnya Taylor series approximate function. Berapa sih nilai yang mendekati x sama dengan 0,35? Pertama, kita tahu ini adalah grafik fungsi daripada sin sama dengan 2px. Grafiknya adalah seperti ini. Dan berapa sih nilai yang mendekati daripada x sama dengan 0,35? Misalkan kita mau cari angka yaitu yang mendekati 0,34. Oke, yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan rumus atau formula yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu formula atau rumus seperti ini. Nah, yang pertama adalah berapa sih nilai dari T0-nya atau fungsi 0-nya, fungsi 0-nya. Nah, fungsi 0 ini adalah dari rumus ini adalah fungsi sebagai fungsi konstanta. Nah, ini adalah garis lurus ini adalah nilai dari T0-nya, yaitu dari nilai dari fungsi dari konstantanya. Nah, kalau misalkan berapa sih nilai dari 0,34-nya nilainya, atau yaitu di sekitar sininya, di sekitar sini. Nah, dan ini adalah titik-titik dari pada fungsi dari 0,35. Dan pada grafik ini, pada T0 ini, dia membentuk garis lurus. Dan di sini dia terdapat sedikit error di sininya, nilai errornya. Kemudian pada T1-nya membentuk grafik garis lurus seperti ini. Kemudian pada T2-nya dia membentuk grafik seperti ini yang berbentuk hiperbolik. Parabolik. Membentuk parabolik seperti ini. Nah, hampir sedikit nilai errornya yang terdapat pada grafik tersebut. Nah, di sini grafiknya itu yaitu di sini ordernya order 10. Artinya grafiknya juga hampir mendekati sempurna. Pada order 10 dia grafiknya seperti ini, mendekati order sempurna, yang artinya apabila semakin tingginya order, maka nilai errornya itu semakin kecil. Oke, kemudian contoh soal dari Taylor series atau dari Taylor. Bentuklah dari Taylor untuk fungsi x-nya itu sama dengan ln x, yang mana x0-nya itu sama dengan 1. Cari nilai fungsi dan turunannya untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Oke.
Langsung kita masukin ke formula yang tadi atau rumus yang tadi, yang mana fx di sini fx sama dengan x itu x0-nya kan sama dengan 1, maka masukin di satunya itu di sini x-nya. Fx0 sama dengan ln 1 sama dengan 0. Nah, tinggal dimasuk-masukin nilai. Nah, ini turunan pertama yaitu 1 per x dimasukin jadi 1 per 1. Turunan dari ln x itu 1 per x. Diturunin jadi dimasukin 1 per 1 dengan 1. Terus turunan keduanya min 1 per x kuadrat. Kemudian dimasukin jadi min 1. Turunan ketiganya jawabannya itu 2. Kemudian sampai selanjutnya gitu. Menggunakan rumus dari Taylor yaitu didapatkan seperti ini. Yang ini adalah orde pertamanya yaitu 0, dapat lihat dari sini. Nah, ini adalah orde pertamanya, orde nolnya, maaf, orde nolnya. Nah, kemudian ini adalah orde pertamanya atau turunan pertama, terus ini ada turunan kedua, turunan ketiga, sampai dengan selanjutnya gitu. Kemudian disederhanakan, hasilnya menjadi seperti ini. Hapus dulu. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu truncate Taylor series. We can evaluate a Taylor series, it's infinite. Artinya kita nggak bisa menghitung dari Taylor itu, karena itu adalah infinite, artinya tak terhingga gitu. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Kita sebut sebagai truncate Taylor series. Nah, truncate Taylor series to find a nth order truncate Taylor series. Nah, misalkan kita ininya dulu kita mau nyari apa gitu, tentukan orde berapa yang mau orde ke n, misalkan orde kedua, kita tentuin truncate-nya itu berarti dari sampai sini aja, dan terus sisanya ini akan menjadi galat atau akan menjadi galatnya. Di sini adalah orde ke-0, terus orde ke-1, orde kedua, lalu orde ke n-nya itu 2, terus kita cari truncate-nya atau Taylor terpotongnya. This is the same concept as the polynomial approximations we introduced earlier. Nah, ini adalah contoh truncate Taylor series. Find a cubic derajat 3 truncate Taylor series for the function fx-nya itu sama dengan cos 2x. Nah, ini centered at x sama dengan pi per 4. Nah, untuk derajat 3 kita kan udah tahu rumusnya kalau misalkan fx, nah terus terus juga kalau misalkan truncate itu dia bukan sama dengan, tapi tandanya seperti ini. Nah, cari derajat 3, maksudnya dari formulanya itu kita tentuin bahwa kita terpotongnya itu sampai dengan derajat 3 ini gitu. So we need to evaluate the function and its first 3 derivatives at the center. Nah, lalu kita yang tadi sudah dikasih tahu, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan cos 2x, yang mana nilai dari x-nya itu sama dengan pi per 4. Lalu dimasukin yaitu cos sama dengan cos pi per 2. Cos pi per 2 itu sama dengan 0.
Nah, terus turunan pertamanya, turunan dari cos 2x itu sama dengan min 2 sin 2x. Lalu dimasukin nilai dari pi per 4-nya ke dalam x-nya ini. Sama dengan min 2 sin pi per 2 sama dengan min 2. Yang kedua, min 4 cos 2x sampai dengan selanjutnya yaitu 8 sin 2x yang mana hasilnya adalah 8. Ini hasilnya adalah 0, min 2, 0, 8. Which gives hasilnya itu dibentuk dalam formulanya atau rumusnya seperti ini. Yang mana ini sampai derajat 3 aja. Tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalkan terpotongnya itu sampai derajat 3 aja. Maka kita tentuin sampai derajat 3 aja di sini. Nah, dimasukin nilai yang tadi yaitu yang fx sama dengan 0-nya. Karena nilai fx sama dengan 0-nya itu 0, maka dimasukin sini 0. Terus yang selanjutnya adalah min 2. Ini min 2. Min 2 x min pi per 4, kemudian sampai dengan 8x kepanjangan 8x x min pi per 4 pangkat 3 3 faktorial. Oke. Nah, disederhanakan hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu min 2 x min pi per 4 plus 4 pi per 3 x min pi per 4 pangkat 3. Nah, ini adalah grafik dari yang tadi ya. Kalau misalkan ini adalah grafik cos, yang biru adalah grafik cos, yang merah adalah grafik dari polinominalnya berderajat 3. Ini yaitu grafik dari cos 2x dan grafik dari polinomial ini hampir sempurna dan memiliki sedikit nilai error. Karenanya bisa semakin ordenya itu semakin tinggi, maka tingkat daripada errornya atau galatnya itu semakin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang persamaan nonlinier. Nah, pada persamaan nonlinier, kita itu tujuannya untuk mencari nilai atau akar-akar daripada persamaan fx, yang mana persamaan fx ini sama dengan 0. Metode-metode persamaan nonlinier yaitu ada 6. Yang pertama adalah metode tabel, yang kedua ada metode biseksi, yang ketiga ada metode regulasi falsi, yang keempat ada metode iterasi sederhana, yang kelima ada metode Newton-Raphson, yang keenam ada metode Sekant. Nah, pada penyelesaian persamaan linier mx plus c sama dengan 0, di mana M dan C adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0, yang mana untuk mencari nilai x-nya itu atau nilai akarnya itu x sama dengan, atau penyelesaiannya x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Kalau persamaan kuadrat seperti ini yaitu sudah termasuk persamaan nonlinier. Akar-akarnya itu dapat dihitung atau solusinya itu dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, secara garis besar persamaan nonlinier ini dapat dicari dengan dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Yang mana di metode tertutup, untuk mencari akar pada range A, B tertentu, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Hasil selalu konvergen disebut juga metode konvergen. Pada metode terbuka diperlukan tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Hasil dapat konvergen atau divergen. Nah,
Ini adalah teoremanya. Suatu range X sama dengan A, B mempunyai akar bila FA atau fungsi A dan FB atau fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Nah, pada kurva ini, nilai persamaan dari FA-nya itu bernilai positif. Sedangkan pada FB-nya itu dia bernilai negatif. Dan terdapat titik potong yang ada di sini. Maka karena FA dikali FB itu kurang dari 0, maka pada range X sama dengan A, B terdapat akar atau solusinya. Nah, yang kedua ini kedua nilai atau persamaan FA dan FB ini membentuk kurva yang bernilai positif dua-duanya ini. FA-nya positif dan FB-nya positif, maka karena dua-duanya lebih besar daripada 0, maka pada range X sama dengan A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Nah, sekarang yaitu metode table. Metode table atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Pada masing-masing bagian, dihitung nilai fx sehingga diperoleh table seperti ini. Jadi dari misalkan X itu A-nya itu sampai B itu dibentuk suatu range nilai gitu, atau selang untuk mendapatkan nilai yang mendekati 0 gitu. Nah, kayak contohnya seperti ini. Selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range X-nya itu min 1 sampai dengan 0. Dapat dilihat di dalam tabel seperti ini. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian, sehingga diperoleh datanya seperti ini. Jadi kita masukin misalkan range-nya itu dari min 1. Min 1 di sini, min 1 ditambah E pangkat min 1 sama 0, dimasukin nilainya min 1 ditambah E pangkat min 1, X ditambah 1 per E, 1 per E, jadi nilainya itu dalam fx-nya itu min 0,63212, terus juga diatur selangnya sampai dengan 0, dari min 1 sampai 0 didapat nilai fx-nya seperti ini. Nah, kemudian dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan 0,5 dengan nilai masing-masing, yaitu min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil kesimpulan. Diambil keputusan penyelesaiannya di X sama dengan 0,6. Dikarenakan nilai dari X sama dengan min 0,6 itu mendekati 0 gitu. Jadi yang diambil penyelesaiannya di X sama dengan min 0,6. Bila pada range X sama dengan min 0,6, min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada X sama dengan 0,57 dengan fx sama dengan 0,00447. Nah, metode table ini mempunyai kelemahan. Kelemahan metode table ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tetapi, metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Kemudian, metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode table, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah dan batas atas. Kemudian dihitung nilai tengah. Jadi pertama tuh ditentuin dulu batas bawah dan batas atasnya, yaitu
A dan B-nya, kemudian dihitung nilai tengahnya, yaitu X-nya, sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X ini, perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Ini adalah ada contoh soal. Selesaikan persamaan XA min X per 1 dengan 0 dengan menggunakan range X-nya itu selangnya itu min 1 sampai dengan 0, maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Untuk iterasi yang pertama, dia itu punya A-nya itu selang bawahnya itu min 1 dan selang atasnya itu 0. Dengan nilai tengahnya atau X-nya itu sama dengan min 0,5. Nah, dia mempunyai keterangan kalau berlawanan tanda. Artinya, dia mempunyai akar-akar. Dapat dilihat dari iterasi pertama sampai dengan iterasi yang ke-10 dari tabel yang ada di sini. Di mana X sama dengan A plus B per 2. Pada iterasi ke-10, diperoleh X sama dengan min 0,56738 dan Fx sama dengan min 0,00066. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Catatan, dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Karena semakin teliti atau kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu metode regulasi falsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, dikenal dengan false position. Nah, pada metode regulasi, untuk mengestimasi posisi C, ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia diatur dengan X-nya itu berada di antara tengah-tengah antara range-nya gitu. Nah, ini adalah contoh untuk mencari nilai C-nya, itu dengan rumus sebagai berikut. FB min FA per B min A sama dengan FB min 0 per B min X. X sama dengan B min FB sama B min A per FB min FA sampai dengan sini. Kemudian ini ada contoh soal dari metode regulasi. Selesaikan persamaan XE min X plus 1 dengan 0 pada range X sama dengan selangnya itu 0 sampai dengan min 1. Dimana buat mencari X-nya itu atau akarnya itu dapat menggunakan metode atau rumus seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu mencari nilai tengah dari selang batas bawah dan batas atasnya. Didapatkan nilai pada iterasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai dengan iterasi yang ke-20. Didapatkan nilai X-nya, kemudian didapatkan nilai daripada errornya. Ini disebut errornya. Kemudian ini adalah akarnya. Kemudian akar persamaan diperoleh di X sama dengan min 0,56741 dengan kesalahan sama dengan 0,00074. Nah, kemudian metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh yaitu X dikurang E pangkat X sama dengan 0. Ubah X sama dengan
E pangkat X atau Gx sama dengan EX. Nah, terus Gx inilah yang menjadi dasar. Nah, metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Contohnya adalah seperti ini, X min E pangkat X sama dengan 0. Terus diubah, X sama dengan E pangkat X atau Gx sama dengan E pangkat X. Nah, Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contoh soalnya adalah seperti ini. Carilah akar persamaan dari fungsi X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, pertama yaitu kita mencari akarnya dulu, yaitu X kuadrat min 2X min 3 kita jadiin 0 dulu, sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 2X plus 3. X sama dengan akar 2X plus 3. Tebakan awalnya itu sama dengan 4. E sama dengan 0,0001 atau errornya. Xn plus 1 sama dengan akar 2 Xn plus 3. Didapatkan hasilnya yaitu 3. Syarat konvergensi. Pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap. Jika G-nya itu berada di antara 0 sampai 1, maka iterasi itu konvergennya monoton. Jika G-nya itu berada di antara min 1 sampai 0, maka iterasinya itu konvergen berosilasi. Nah, terus kalau misalkan G-nya itu lebih dari 1, maka iterasinya divergen monoton. Kemudian kalau misalkan nilai dari G-nya itu kurang dari min 1, maka iterasinya itu divergen berosilasi. Metode Rabson. Metode pendekatan menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau kemiringan atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn min f pangkat 1 per f xn f pangkat 1 xn. Contoh soal dari metode Rabson, yaitu sesuaikan persamaan x min pangkat min x dengan 0 sama dengan 0 dengan titik pendekatan awalnya itu x0 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode Rabson, yaitu kita turunin dulu persamaan awalnya menjadi 1 plus e pangkat min x. Kemudian masukkan nilai 0 ini ke dalam persamaan awal dan turunannya. Didapatkan pada persamaan awal masukin nilai 0-nya itu menjadi min 1, kemudian pada turunan pada fungsi yang pertama menjadi hasilnya itu 2. Kemudian dengan menggunakan metode Robson didapatkan hasilnya itu 0,5. Nah, dapatkan pada fx1 sama dengan min 0,10661 dan turunan f1-nya 1,60653. Kemudian dicari x2-nya dan didapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian sampai dengan x3-nya. Pada fx3 sama dengan min 1,96,10 suatu bilangan yang sangat kecil, sehingga akar persamaan x itu sama dengan 0,567143. Nah, x min pangkat min x sama dengan 0, dia itu x0-nya sama dengan 0 dan nilai errornya itu sama dengan 0,00001. Kemudian pada yang tadi itu sampai dengan iterasi yang ketiga kita temukan nilai dari x-nya, kemudian nilai daripada fx-nya, dan akarnya itu terletak di x sama dengan 0,567143. Nah, ini ada contoh soal lainnya, yaitu x plus e pangkat min x cos x min 2 sama dengan 0 dengan x0 itu sama dengan 1. Yang pertama adalah menurunkan persamaan tersebut dengan menggunakan rumus U dikali V, yaitu seperti ini. Kemudian lakukan iterasi dari 0 sampai ke 4
dengan X-nya itu dari 1 sampai dengan 2,05989. Ini dapat nilai fx-nya yaitu 1,64926 Fa min 010. Akarnya terletak di X sama dengan 2,05989. Dan ini adalah contoh dari grafik. Grafiknya seperti ini. Kemudian ada contoh lain, hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Gunakan errornya itu 0,0001. Tebakan awal akar x0 itu sama dengan 1. Penyelesaian fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan turunannya itu, turunan persamaannya itu e pangkat x min 10x. Prosedur iterasi Newton-Raphson dengan menggunakan rumus Newton-Raphson xr plus 1 dengan xr min e pangkat x min 5x kuadrat per e pangkat x min 10x. Dengan iterasinya itu dari 0 sampai 4 dan akarnya itu terletak di x dengan 0,605267. Nah, ini adalah contoh dari grafiknya. Metode sekan. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi. Pertama yaitu fx-nya. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode sekan. Nah, ini adalah contoh dari metode sekan yang metode modifikasi Newton-Raphson yang dimodifikasi sehingga menjadi metode sekan. Contoh soalnya, ambil x0 dengan 0,8 dan x1 dengan 0,9, maka dapat dihitung y0 dengan fx0 dengan min 0,16879 dan y0 ada y0-nya, ada y1-nya. Terus ditanya penyelesaiannya, x kuadrat min x plus 1, pangkat min x dengan 0, itu persamaannya dengan menggunakan iterasi 1 sampai dengan 3, dimasukkan nilai daripada y0 dan y1-nya ke dalam rumus. Didapat iterasi pertama yaitu 0,881, seterusnya 0,882528 dan iterasi ketiga 0,882534 dengan diperoleh akarnya itu sama dengan x sama dengan 0,882534. Nah, penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear. Nilai maksimal dan minimal dari fungsi dari fx memenuhi f aksin x atau turunan dari fungsi x sama dengan 0, gx sama dengan turunan fx, gx sama dengan 0, menentukan nilai maksimal atau minimal dari turunan kedua daripada fungsi x-nya. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan nilai minimal dari fx x kuadrat min x plus 1 pangkat min 2x plus 1. Yang mana itu nilai minimal terletak antara min 0,4 dan 0,2 dapat dilihat di dalam grafik seperti ini. Untuk menentukan nilai minimal, terlebih dahulu dihitung gx sama dengan turunan pertama dari fx. Gx sama dengan 2x min e pangkat min 2x plus 2x per 1 pangkat min 2x sama dengan 2x plus 2x per 1 pangkat min 2x. Jadi permasalahannya menjadi menyelesaikan persamaan 2x plus 2x per 1 pangkat min 2x sama dengan 0. Dengan menggunakan metode sekan diperoleh pendekatan awal di x0 sama dengan min 0,4 dan x1 sama dengan min 0,2. Dengan toleransi errornya itu 0, berapa, 0, sekian. Iterasi yang digunakan yaitu dari 1 sampai 4 dengan x-nya itu dari min 0,31 sampai dengan iterasi keempatnya itu min 0,32. Dengan nilai fx-nya itu dari min 0,058 dan seterusnya sampai dengan 7,2862, sangat kecil nilai dari fx-nya.
Akar persamaan di X-nya itu terdapat di iterasi keempat, yaitu min 0,329523. Jadi nilai minimal fungsi fx terletak di X sama dengan min 0,329523. Nah, menghitung titik potong dua buah kurva. Di dalam sini terdapat persamaan dari dua buah kurva, yaitu kurva yang pertama yaitu y sama dengan gx, yang kedua yaitu y sama dengan fx. Nah, di sini terdapat titik potongnya. Kemudian kita dapat cari dengan menggunakan fx sama dengan gx atau fx min gx sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem persamaan aljabar linier atau sistem persamaan linier, yang mana memiliki metode-metode dalam penyelesaiannya. Itu untuk sistem persamaan linier ada yang pertama yaitu metode eliminasi, yang kedua ada metode iterasi, dan yang ketiga ada metode dekomposisi. Yang mana metode eliminasi ini menyangkut eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian metode iterasi yaitu iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dan yang ketiga adalah metode dekomposisi, yaitu dekomposisi LU dan Cholesky. Nah, pertama saya ingin menjelaskan di mana di sini tuh di sini adalah yang A ini adalah matriks yang ada di sini adalah koefisien konstantanya, atau A yang di sini adalah koefisien konstantanya. Kemudian yang di sini adalah X yang di sini X1, X2, X3 adalah variabel-variabelnya. Kemudian yang di sini adalah konstantanya, dan n di sini adalah banyak persamaannya. Kemudian matriks. Operasi pada matriks itu ada penjumlahan atau pengurangan, perkalian, terus ada juga transpose, ada juga inverse matrik, terus ada determinan. Jenis-jenis matriknya itu ada matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas atau bawah, matriks simetri, vektor baris, serta vektor kolom. Sebagai contohnya adalah seperti ini. M dikali N, matriks M kali N, atau ordo M dikali N. Terus juga ini adalah contoh dari jenis matriksnya, yaitu seperti matriks A dan matriks B-nya. Matriks B-nya itu 2 kali 2. Kemudian di sini sistem persamaan linear tuh memiliki penyelesaiannya. Yang pertama ada penyelesaiannya tuh ada dan tunggal dan dalam kondisi well condition. Nah, contoh misalkan di sini adalah pada yang pertama tuh dia kita misalkan yang pertama ini adalah G1, atau yang di sini juga yang kedua adalah G2. Persamaan yang kedua adalah G2. Nah, pada grafiknya di sini dia memiliki solusi. Dikarenakan grafik pada penyelesaian yang ini yaitu memiliki perpotongan yang ada di sini, berarti dia memiliki solusi pada titik temunya di sini. pada di sininya. Kemudian yang kedua ada penyelesaiannya ada tapi kondisinya buruk. Nah, di sini tuh dia memiliki penyelesaian dan berhimpit, akan tetapi kondisinya buruk. Kita juga dapat kita juga mengibaratkan garis ini adalah G1 dan yang satunya lagi adalah G2. Kemudian yang ketiga adalah tidak mempunyai penyelesaian. Dikarenakan kedua dari persamaan garis tersebut tidak punya titik potong di antara keduanya. Dikarenakan kedua garis tersebut sejajar. Yang ketiga, penyelesaiannya tuh tak hingga. Kita misalnya juga G1 dan G2-nya.
Nah, di sini dia tuh berhimpit di antara garis satunya dan G1-nya dan G2-nya. Dan ditemukan determinannya seperti ini, dan contoh-contohnya adalah seperti ini pada penyelesaiannya ada, terus yang ketiga yang tidak ada, terus yang tak hingga seperti ini. Artinya kalau yang tak hingga dia memiliki banyak penyelesaian. Oke, ini adalah eliminasi Gauss. Oke, bagaimana sih menyelesaikan eliminasi Gauss? Yang pertama adalah melakukan forward elimination dengan metode OBE atau operasi baris elementer, sehingga menghasilkan matriks segitiga yang ada di sini. Matriks segitiga yang ada di sini. Kemudian setelah dilakukan forward elimination, lalu kita didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan substitusi balik ke dalam X2-nya gitu. Kalau misalkan kita dapat X3-nya, lalu kita substitusikan ke dalam X2-nya, lalu dari X2-nya, X2 dan X3-nya disubstitusikan lagi ke X1-nya sehingga mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Oke, sekarang ada proses forward elimination. Pada proses forward elimination, yaitu mengeliminasikan X1 dari E2 dan E3. Nah, cara-cara ini dilakukan dengan metode OBE atau operasi baris elementer yang bertujuan untuk menjadikan nilai A di sini menjadikan 0 dengan melakukan perhitungan seperti ini. Terus yang kedua adalah menghilangkan X2 yang ini dan menjadikannya 0 seperti ini. Jadi ada 0 di sini, 0 dan 0. Setelah melakukan metode OBE, lalu kita lakukan yaitu proses back substitution. Artinya kita melakukan substitusi balik karena kita sudah mendapatkan nilai dari X3-nya, maka kita substitusikan nilai X3 tersebut ke dalam X2-nya, lalu kita substitusikan lagi nilai dari X2 dan X3-nya ke dalam X1. Maka didapat nilai dari X1, X2, dan X3. Nah, contoh soal yang lain yaitu selesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Gunakan 6 angka signifikan. Solusi eksak X1 dengan 3, X2 dengan min 2,5, dan X3 sama dengan 7. Nah, ini adalah contoh dari soalnya 3X1 min 0,1, X2 min 0,2, X3 sama 7,8. Jadi ini udah didapat soalnya seperti ini dan penjelasannya seperti ini. Lalu kita lakukan substitusi daripada nilai dari X1, X2, dan X3-nya ke dalam persamaan tersebut. Nilai dari X1-nya kan 3. Kita masukin ke sini 3, 3, 3 ke dalam nilai X1-nya. Yang X2-nya karena dia min 2,5 dimasukin ke X2-nya. X2, X2. Dan X3-nya yaitu 7,003. Lalu disubstitusi lagi ke sini, lalu didapat hasilnya yaitu 7,8499 min 19,3 dan 71,4, yang artinya hasilnya itu sama seperti ini. Nah, setelah tadi kita melakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan melakukan eliminasi Gauss, sekarang ada metode lainnya yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan juga menggunakan inverse matrix. Nah, eliminasi Gauss-Jordan bedanya dia tidak memiliki no back substitution, dikarenakan di sini pertama kita melakukan OBE dulu, dan di sini kita jadikan di sini menjadi matriks identitas, sehingga tidak lagi kita harus melakukan substitusi balik lagi ke dalam X1, X2, dan X3-nya, dikarenakan kita sudah memiliki nilai di sini, dan di sininya. Nah, inverse matrix
Di sini ada matriks A dan matriks identitas. Dengan melakukan forward elimination, maka matriks A ini kita ubah menjadi matriks identitas, kemudian secara otomatis matriks identitasnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah melakukan perubahan pada matriks A-nya, maka didapat seperti ini, A dikali X sama dengan B, dan X-nya itu sama dengan A inverse dikali B. Nah, selanjutnya itu dekomposisi LU, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Sistem A-nya ini nanti kita ubah menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Dan ini adalah contoh matriks dari A, dan kita ubah menjadi matriks L dan matriks U-nya. A dikali X sama dengan B, proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L. Yang mana nilai A ini kita ubah menjadi L dikali U dikali X sama dengan B, dan U dikali X ini sama dengan Z, maka L dikali X sama dengan Z sama dengan B. Dengan melakukan proses substitusi maju untuk memperoleh Z, yaitu U dikali X sama dengan Z. Proses substitusi mundur untuk memperoleh nilai daripada X. Nah, kemudian di sini ada dekomposisi LU, yaitu dekomposisi naif. Dekomposisi LU itu ada dekomposisi naif dan juga ada dekomposisi Crout, nantinya akan dijelaskan. Di mana dekomposisi LU naif ini adalah diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L sama dengan elemen pengalih M-nya dalam proses eliminasi, dan U adalah matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Ini adalah matriks A dikali X sama dengan B. Sini A dikali X sama dengan B, kemudian dilakukan proses eliminasi Gauss, maka didapatkan yaitu L-nya, L di sininya, kemudian U di sininya. Kemudian yang selanjutnya adalah dekomposisi LU Crout. Matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Di sini adalah matriks A, di sini matriks A. Kemudian matriks L dikali U dengan melakukan perkalian baris dan kolom. Contohnya adalah L11 dan A11 dilakukan baris kali kolom, yaitu seperti ini. Maka hasilnya adalah L11 sama dengan A11. Dan kemudian selanjutnya seperti didapatkan hasil-hasilnya, yaitu untuk I91 dan untuk J92, untuk J93 dan seterusnya. Kemudian ada dekomposisi LU, yaitu Cholesky, digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transpose. Artinya apabila matriks A-nya itu berubah menjadi matriks transpose, maka nilainya itu akan tetap sama. Matriks simetri bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpose sama dengan A. Contohnya adalah seperti ini. Matriks L dikali dengan L transpose, maka sama dengan A. Maka dengan melakukan perkalian baris dikali kolom, maka hasilnya akan didapat seperti ini dan seterusnya. Iterasi Gauss-Seidel, cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau n-nya itu sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Nah, pada iterasi Gauss-Seidel ini tidak dilakukan dengan menggunakan matriks, tapi dengan menggunakan iterasi. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan X1-nya yaitu dengan menggunakan iterasi, itu menggunakan rumus seperti B1 dikurang A12 X2 min A13 X3 dikurang sampai A1N Xn per A11. Nah, iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal, misalkan X2 terus X3 sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya, dan X3,
koma, titik-titik, sampai xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung xn. Dengan x1 sampai dengan xn-1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai x yang konvergen. Nah, iterasi Jacobi ini sebenarnya sama, hampir mirip-mirip dengan Gauss-Seidel. Hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus L. Iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal, yaitu x2, titik sampai dengan xn sama dengan 0. Dihitung nilai x1. Berikutnya dihitung x2 dengan x1, x3, titik sampai dengan xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung xn dengan x1 sampai dengan xn-1 sama dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai x yang konvergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya menjelaskan tentang interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga atau nilai-nilai tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Nah, interpolasi ini punya macam-macamnya, yaitu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Nah, macam interpolasi beda terbagi Newton ini dibagi-bagi lagi, yaitu ada interpolasi linier seperti ini, terus juga ada interpolasi kuadratik, terus juga ada interpolasi kubik, dan juga ada interpolasi derajat atau orde Gn. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang interpolasi linier. Interpolasi linier ini adalah derajat atau orde 1, yang mana interpolasi linier ini memerlukan 2 titik. Artinya, apabila dia itu orde ke n, misalkan dia orde ke n, maka kita buat menjadi n plus 1. Maka kita butuhkan yaitu n plus 1. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu berapa sih fx-nya, misalkan sama dengan 1,325. Dia itu memerlukan titik awal, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Yang mana nilai dari x sama dengan 1,325 itu berada di antara 1 dan 2. Oke, kemudian adalah kemudian yaitu interpolasi kuadratik. Apa sih interpolasi kuadratik? Yaitu yang berderajat, interpolasi yang berderajat atau berorde 2. Yang mana interpolasi kuadratik ini memerlukan 3 titik, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Yang mana nilai fx sama dengan 1,325 ini berada di antara f dengan x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Oke. Selanjutnya adalah interpolasi kubik. Interpolasi kubik ini memiliki derajat atau orde 3. Yang mana interpolasi kubik ini memerlukan 4 titik. Contohnya kalau misalkan x sama dengan 1, x sama dengan 2, x dan x sama dengan 4. Kemudian interpolasi derajat atau orde ke n. Misalkan ordenya itu 4, maka dia memerlukan 4 titik, yang mana didapat titiknya itu misalkan 4 nih, misalkan 4, maka dia itu memerlukan 4 ditambah 1, jadi ada 5 titik. Jadi ada 5 titik, contohnya seperti itu. Nah, semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Nah, seperti ini adalah contoh dari grafik-grafiknya. Apabila polinomial dia itu mempunyai derajat 1, maka grafiknya akan seperti ini. Terus juga polinomial yang berderajat 3 akan seperti ini. Dan berderajat 9 akan seperti ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apabila polinomial itu berderajat tinggi atau semakin tinggi polinomial berderajat itu atau ordenya, maka semakin baik grafiknya gitu, akan semakin teliti atau semakin baik. Kemudian interpolasi linier. Caranya itu menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. Pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus.
Ini adalah formulasinya atau rumusnya, yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 min x0 dikali dengan x min x0. Yang mana dua titiknya itu adalah yang pertama adalah x0 fx sama dengan 0, fx sama dengan fx0. Kemudian satu lagi adalah x1 fx1. Nah, nilai dari kedua titik sini, nilai kedua dari titik tersebut akan dimasukkan ke dalam formula yang ada di sini. Oke. Nah, untuk presentasi kesalahan pola interpolasi linearnya atau nilai errornya, maka dapat kita hitung seperti rumus yang ada di sini, yaitu harga hasil perhitungan dikurang harga hasil sebenarnya dibagi dengan harga sebenarnya. Oke, contoh 1 pada interpolasi linear. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5% sama dengan 2,015. T2,5% sama dengan 2,571. Berapa T4% sama dengan, nah di sini adalah penyelesaiannya. Yang mana T5 ini sama dengan X0. Nah, Fx0 sama dengan 2,015. X1 sama dengan nilainya itu di sini nih, nilainya itu ini. X1-nya itu 2,5. Kemudian Fx1 sama dengan 2,57. X sama dengan 4. Fx-nya itu berapa? Dilakukan pendekatan dengan menggunakan orde 1. Nah, F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dikali dengan X min X0. Yang mana nilai dari Fx0 itu adalah ini. Fx0-nya itu sama dengan 2,015. Nah, Fx1-nya itu 2,571 dikurang 2,015 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0, 2,5 dikurang 5 dikali dengan 4 dikurang 5, yang mana nilai X-nya itu sama dengan 4 yang dicari. Nah, sama dengan 2,2374 atau setara dengan 2,237 untuk dengan melakukan pendekatan dengan orde 1. Nah, contoh kedua, interpolasi linear. Diketahui log 3 itu ya sama dengan 0,4771213. Log 5 sama dengan 0,698700. Harga sebenarnya log 4,5 0,65322125 dalam kalkulator. Harga yang dihitung dengan interpolasi log 4,5 sama dengan 0,6435078. Nah, ini dapat dicari dengan melakukan persentase nilai errornya, yaitu dengan rumus yang tadi. Nah, yaitu dengan menggunakan rumus ini, harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi dengan harga sebenarnya. Nah, ya udah kita masukin nilainya, yaitu harga yang sebenarnya yang sudah dihitung, yaitu 0,6435078 dikurang 0,6532125 dibagi dengan 0,6532125 dikali dengan 100%. Artinya persentase kesalahan daripada nilai tersebut adalah 1,49%. Ini adalah persentase kesalahannya atau errornya. Kemudian interpolasi kuadrat. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Dia itu memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah F2 sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dengan mengambil A0-nya itu sama dengan B0 dikurang B1x0 ditambah
B2 X0 X1. A1 A1 sama dengan B1 dikurang B2 X0 ditambah B2 X1. Dan A2-nya yaitu B2. Nah, sehingga F2 sama dengan B0 ditambah B1 X min X0 ditambah B2 kali X min X0 kali X min X1 dengan melakukan pendekatan garis linier. Yang ini juga pendekatan dengan pelengkungan. Dengan B0-nya yaitu Fx sama dengan 0, B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 min X0. Nah, ini adalah nilai B0-nya, ini adalah nilai B1-nya, dan ini adalah B2-nya. Nilai B0, ini B1, ini B2-nya. Nah, sekarang adalah interpolasi kubik. Interpolasi kubik, yaitu B0 ditambah B1 X min X0, ditambah B2 X min X0, X min X1. B3 X min X0, X min X1, X min X2. Nah, di sini kita bisa kita udah tahu gitu polanya kalau misalkan interpolasi pada F4 berapa. Kita tambahin aja di sini misalkan B4. B4 berarti dia B4 dengan X min X0, X min X1, X min X2, dan X min X3. Nah, B0-nya itu sama dengan F0, Fx0. Nah, B1 di sini Fx1 dikurang Fx0 per X min X0. Nah, yang mana F dengan Fx1, X0. Nah, B2 Fx2, X1 dikurang Fx min X0 per Bx2 min X0. Jadi ini adalah nilai dari B0 seperti ini. Seperti ini. Ini adalah nilai dari B1 dan ini adalah B2-nya seperti ini dan B3-nya itu seperti ini. Nah, kemudian masih interpolasi beda terbagi Newton. Secara umum F1 sama dengan B0 plus B1 X min X0. Jadi sebenarnya kita udah tahu gimana sih cara mengetahui polanya. Yaitu gampang. Kalau misalkan di F1 seperti ini, F2 seperti ini, F3 seperti ini, F4, F4X. Kita tambahin aja nilai di sininya yaitu ditambah B4 X min X0, saya pakai suara aja deh, X min X0, X min X1, X min X2, dan X min X3. Lanjut dengan orde ke N. Tinggal seperti itu polanya. Polanya sudah kita ketahui. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 Fx1, X0. B2 sama dengan Fx2, X1, X0. Dan Bn-nya itu X2, Xn-1 dan Xn-2, sama dengan sampai X0. Nah, contoh dari interpolasi beda terbagi Newton. Hitung nilai tabel distribusi stability pada derajat bebas dengan A-nya itu sama dengan 4%. Jika diketahui T10% sama dengan 1,476. T25% sama dengan 2,571. T5% sama dengan 2,015. T1% sama dengan 3,365. Dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Nah, interpolasi Newton orde 2 itu butuh 3 titik ya. Sebagaimana yang kita ketahui. Nah, X0-nya ini sama dengan 5. X1 sama dengan 2,5. X2 sama dengan 1. Nah, yang mana nilai dari X0-nya itu sama dengan 2,015. Kemudian Fx1-nya sama dengan 2,571 dan X2-nya itu sama dengan 3,365.
Kemudian B0 sama dengan Fx0 sama dengan 2,015. B1 sama dengan Fx min X1 min Fx0 per X1 min X0. Kita pakai rumus yang sebelumnya atau pola yang sebelumnya, yaitu seperti ini. 2,571 dikurang 2,015 per 2,5 dikurang 5, hasilnya itu 0,22. Dan B2-nya seperti ini, dan hasilnya adalah 0,77. Oke, jadi untuk fungsi dari interpolasi pada orde 2, yaitu B0-nya ini, terus B1, B2-nya ini. Nah, terus sudah ditentukan yaitu nilai dari B0-nya, B1, dan B2-nya dari yang sebelumnya, yaitu nilai dari B0-nya itu ini. Dimasukin yaitu 2,015, dimasukin di sini. Terus juga nilai B1-nya yaitu 0,22, dimasukin di sini. Kemudian B2-nya itu 0,077 ke sini. Kemudian didapatkan nilai dari interpolasi orde 2 yaitu 2,121. Nah, dengan menggunakan interpolasi Newton orde ketiga, yaitu yang mana kita membutuhkan 4 titik. Nah, sudah ditentukan titik-titiknya, yaitu yang pertama atau X0-nya sama dengan 5. Yang kedua atau X1-nya sama dengan 2,5. Yang ketiga X2 sama dengan 1. Yang ketiga X3 sama dengan 10. Fx0 sudah ditentukan nilainya seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu 2,015, kemudian 2,517, kemudian ada juga 3,365, kemudian X3-nya yaitu 1,476. Nah, kemudian menggunakan formula atau rumus-rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu kalau misalkan B0, Fx0 sama dengan 2,015, B1 sama dengan 0,22, yang mana F-nya itu sama dengan X1, X0, dan B2-nya sama dengan 0,77. Nah, terus B3-nya adalah ini, dan hasilnya adalah min 0,007. Nah, ini adalah interpolasi B terbagi Newton pada orde 3 atau F3. Sama dengan B0, B1 X min 0 X B1 X min X0, B2 X min X0, X min X1. Kita ketahui sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau ini B0, ini adalah orde ke-0 atau orde ke-0, orde ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, nilai-nilainya sudah kita ketahui bahwa nilai dari orde ke-0 yaitu 2,015 atau Fx0-nya, yang kemudian Fx1-nya B1-nya yaitu masukkan nilainya itu seperti ini, masukkan ke sini, dan seperti ini nih, yang mana dimasukin X-nya itu sama dengan 4 atau 4 buah titik, 4 dikurang 5, yang mana X0-nya itu adalah 5 di sini. X0-nya itu 5. Nah, kemudian B2-nya itu 4 dikurang 5, 4 dikurang 5, terus di sini 4 dikurang 2,5 X1-nya. Di sini 2,5. Ditambah 4 atau X-nya itu 4, kemudian 5-nya ini adalah X0. Kemudian 4 dikurang X1-nya 2,5, dan dimasukin atau kita masukkan aja nilai-nilai yang sudah tertera pada sebelumnya ini ke sini, dan hasilnya pada interpolasi beda terbagi Newton dengan orde 3, yaitu hasilnya adalah 2,153. Oke, kemudian ada interpolasi Lagrange.
Apa sih interpolasi Lagrange? Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Nah, rumusnya yaitu Fn X sama dengan sigma I sama dengan 0 hingga N Li X dikali dengan Fxi, yang mana rumus dari Li-nya itu adalah seperti ini. Rumus dari Li-nya. Nah, bedanya ini adalah sigma, yaitu adalah penjumlahan, dan ini adalah simbol ini adalah simbol dari perkalian. Simbol perkalian. Oke, interpolasi Lagrange dengan pendekatan orde ke-1. Yang mana F1X artinya adalah orde 1 plus X, yaitu sama dengan L0 X Fx0 ditambah L1 X Fx1. Nah, L0X itu sama dengan X min X1 per X0 dikurang X1. Dan L1-nya ini yaitu X min X0 dibagi X1 dikurang X0. Jadi F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 Fx0 ditambah X min X0 per X1 dikurang X0 dikali Fx1. Inilah perincian dari dari rumus L0X dikali Fx0 ditambah L1X Fx1 pada pendekatan orde ke-1 di interpolasi Lagrange. Nah, dengan pendekatan orde kedua pada interpolasi Lagrange atau F2, yaitu dengan L0X Fx0 ditambah L1X Fx1 ditambah L2X Fx2. Nah, dijabarkannya seperti ini. L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali dengan X min X2 X0 min X2. L1 X sama dengan X min X0 per X1 min X0 dikali dengan X min X2 per X1 min X2. L2 X sama dengan X min X0 per X2 min X0 X min X1 per X2 min X1. Nah, I-nya ini sama dengan 0, N sama dengan 2, Y-nya itu tidak boleh sama dengan I. I sama dengan 1, N sama dengan 2, Y-nya tidak boleh sama dengan I. Dan yang ini adalah I sama dengan 2, N sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan I. Dan ini adalah rumus dari interpolasi Lagrange dengan pendekatan menggunakan orde kedua. Yaitu seperti ini. Penjabarannya yaitu dengan memasukkan nilai yang ada di sini. Seperti ini. Ini adalah rincian dari formula yang ada di sini atau rumusnya. Nah, ini adalah pendekatan orde ketiga. F3X sama dengan L0X Fx0 ditambah L1 Fx1 ditambah L2X Fx2 ditambah L3X Fx3. Yang mana kita udah ketahuin kalau misalkan nilai dari penjabarannya ya sama seperti ini. Oke, langsung aja. Ini F2X sama dengan X min X1 per X0 min X1 X min X2 per X0 min X2 X min X3 per X0 min X3. Oh iya, sebelumnya kita udah ketahui kalau misalkan L-nya itu dapat dicari dari rumus yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Nah, misalkan kita pengen orde ke orde 2 orde 1 dulu, misalkan orde 1, maka menggunakan rumus Li ini yaitu X min X1 masukin sininya
J-nya itu 1, terusnya per X0 min X1, yang mana I-nya ini adalah nilai dari yang ada di sini. Misalkan ini ada 0, maka I-nya itu sama dengan 0. Dan di sini adalah 1. Terus juga masukin I-nya sama dengan 1. Nah, J-nya itu di sini sama dengan 0 atau J-nya itu tidak sama dengan jadi untuk X1-nya ini dapat kita cari yaitu dengan J sama dengan 0 atau J tidak sama dengan I. Karena di sini ya, I-nya itu sama dengan 0, maka J tidak sama dengan I, maka di sini nilainya adalah 1. Karena dia ada pendekatan dengan order ke 1, yaitu ada 0 dan 1, maka I-nya itu antara 1 dan 0. Karena 0-nya sudah dipakai dan J itu tidak sama dengan I atau tidak sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk L1, karena dia nilai dari I-nya itu sama dengan 1, maka nilai X di sini adalah X1. Kenapa ini 0? Karena X0-nya itu didapat dari J tidak sama dengan I. Karena I-nya itu 1, maka tidak sama dengan I, maka 0. Seperti itu polanya. Nah, maaf, saya ulangin lagi. Untuk pendekatan order kedua, nah, karena I-nya ini 0, maka di sininya 0. Kemudian N-nya sama dengan 2. Dan J tidak sama dengan I. Nah, gimana sih kita cara nentuinnya untuk L0, L1, terus L2? Nah, untuk X-nya yang ada di sebelah sini, atau XJ-nya, yaitu karena J-nya itu tidak sama dengan I, karena di sini adalah dengan melakukan pendekatan orde kedua. Artinya dia punya nilai yaitu 0, 1, 2. Nah, karena dia punya 3 nilai, yaitu 0, 1, 2, yaitu karena J tidak sama dengan I, maka X1 ini bisa yaitu X1 dan X2. Dan polanya sama seperti L0, yaitu karena dia 1, maka X0-nya ini yaitu 0 atau 2. Kenapa dia 1? Karena I-nya itu sama dengan 1. Dan seterusnya. Oke. Seterusnya, ini adalah F pada orde kedua. Seperti ini kalau dijabarkan dan ditambah rinciannya seperti ini. Rincian di sini. Nah, pendekatan orde ketiga, L0 X Fx0 ditambah L1 X Fx1 ditambah L2 X Fx2 ditambah L3 X Fx3. Nah, F2 X sama dengan X min X1 per X0 min X1. X min X2 per X0 min X2. X min X3 per X0 min X3. Fx0. Ini yang di sini sudah rincian daripada rumus yang ada di sini. Contoh soal pada interpolasi Lagrange. Berapa nilai distribusi T pada A-nya itu sama dengan 4%. Nah, A sama dengan 2,5%. Yang diketahui, terus juga ada A sama dengan 5%. Dan A sama dengan 10%. Nah, A sama dengan 2,5% ini sama dengan X0 sama dengan 2,5. Yang mana X0-nya itu sama dengan Fx0 sama dengan nilainya itu 2,571. Dan X1 sama dengan 5, Fx1 sama dengan 2,015. X2 sama dengan 10. Fx2 sama dengan 1,476. Karena pendekatan orde ke-1. Pendekatan orde ke-1 itu rumusnya seperti ini. F1 X sama dengan L0 X Fx0 ditambah L1 X Fx1. F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 tinggal ditambah X min X0 per X1 min X0 kali Fx1.
Jadi nilai-nilainya tinggal dimasukin aja, yaitu X-nya itu kan 4. Ini 4 nih, X-nya ini 4. Terus min 5 nih, X1-nya itu min 5. Ini. Kemudian X0-nya itu ini. Lalu dimasukin nilainya yang ada di sini. Dan hasilnya itu didapat yaitu 2,237. Nah, ini adalah pendekatan orde kedua. F2X atau orde kedua sama dengan L0X Fx0 ditambah L1X Fx1 ditambah L2X Fx2. Di sini adalah region daripada rumusnya. Lalu kita masukin nilainya aja, yaitu karena sudah diketahui X-nya itu sama dengan 4, X4, X1-nya sama dengan min 5, terus juga di sini X sama dengan 4, min X2-nya sama dengan 10. Lalu kita masukin aja nilai-nilainya, terus Fx0-nya, terus juga ada Fx1, terus juga ada Fx2. Lalu didapatkan hasilnya itu 2,214.